Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Ilo. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, uh, yakni Deng Bollo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Nah, kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek kemudian menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lupi. Baik, mungkin untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong kepada warga setempat untuk berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Artinya Luffy. anak ini tidak berada di dalam pengawasan siapapun begitu ya, meskipun tantenya juga sedang berada di rumah. Ya, betul. Informasi yang kami terima juga di mana tantenya ini baru saja pulang berdagang pakaian di salah satu pasar yang ada di Kecamatan Bontoramba, yakni di Pasar Senen. Baik, mungkin apakah kebakaran hanya menghabiskan rumah dari korban tersebut atau juga sempat menjalar ke rumah warga lain di sekitar? Nah, rumah yang berada tepat di samping rumah Dengkolo ini juga nyaris terbakar keseluruhan. Namun warga setempat yang ada di lokasi dan juga bantuan mobil tangki dari salah satu anggota dewan yang ada di Kecamatan Botaramba langsung datang dan kemudian melakukan penyemprotan di dinding rumah warga yang nyaris terbakar keseluruhan, Luffy. Baik, mungkin informasi yang didapatkan berapa awak pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Baik, informasi yang kami terima dari Danton Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto, yakni Bapak Supardi Karenggea, menyebut bahwa seluruh unit damkar dikerahkan dalam musibah siang tadi dengan jumlah personil 18 orang. Nah, perlu kita ketahui juga di mana saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki sisa 2 unit mobil damkar sehingga sangat kewalahan menangani insiden kebakaran yang ada di Jeneponto yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Baik, dan mungkin kalau boleh diinformasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak damkar dan juga warga setempat untuk memadamkan api yang berada di rumah tersebut? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga dari salah satu staf damkar di Ponto, yakni Ibu Nia, di mana peristiwa yang terjadi pada pukul 12 siang ini berhasil dipadamkan oleh dua unit damkar Dinas Pemadam Kebakaran di Ponto 1 jam kemudian, atau tepatnya pada pukul 13.00. Baik, mungkin dapat informasikan juga kejadian ini terjadi di siang hari pukul 12 dan juga kita ketahui bersama hari ini adalah hari Jumat dan mungkin beberapa warga tadi di lokasi sedang bersiap-siap atau sudah melaksanakan sholat Jumat. Apakah mereka tetap banyak yang membantu atau seperti apa? Warga setempat yang hendak melaksanakan sholat Jumat, informasi yang kami terima harus menuju lokasi kebakaran terlebih dulu sebelum kembali melangkahkan kakinya ke masjid untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, Luffy. Baik, hingga saat ini mungkin situasi di rumah korban atau di lokasi sudah terkendalikah kobaran api atau seperti apa? Nah, betul, seperti yang kita himpun dari warga, di mana untuk kondisi atau situasi saat ini sudah sangat-sangat kondusif. Namun si pemilik rumah ini harus mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi untuk tinggal untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Baik, mungkin kobaran api mungkin begitu cepat terjadi begitu ya, karena diinformasikan bahwa rumah ini adalah rumah panggung yang material rumah adalah kayu begitu. Nah, betul, betul sekali. Memang akhir-akhir ini sangat marak terjadi kebakaran yang juga salah satu menjadi pemicunya sehingga banyaknya rumah yang terbakar akibat kencangnya angin, sehingga rumah-rumah yang ada berdempetan pada rumah yang terbakar cepat merembet ke rumah yang lainnya, seperti yang terjadi di sekitar 3 hari yang lalu di salah satu wilayah Kecamatan Toratea. Nah, di mana sebanyak 6 rumah yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh. Luffy. Baik, mungkin dari ada beberapa kejadian kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Jeneponto, apakah ada konfirmasi dari pemerintah daerah setempat untuk menambah awak pemadam kebakaran karena melihat juga situasi atau cuaca saat ini kemarau dan mudah memicu kebakaran? Nah, beberapa waktu lalu kami telah menemui Bapak Bupati Jeneponto, yakni Bapak Iksan Iskandar, terkait maraknya peristiwa kebakaran dan minimnya armada damkar yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun Bapak Bupati Iksan Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Pemda saat ini atau pada tahun ini tidak menganggarkan pengadaan unit damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto. Namun sementara itu informasi yang kami terima dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di mana untuk tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki anggaran untuk perbaikan unit damkar yang rusak, seperti itu. Jadi hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak DPRD, bahwasannya Pemda Jeneponto tidak mampu membeli unit damkar satupun, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih atas informasinya dari Jeneponto. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jalan Serigala di Kota Makassar. Juga terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga. Di sana sudah ada rekan Emba, reporter Tribun Timur, akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Serigala di Kota Makassar. Selamat malam rekan Emba.
Ya, Baik selamat rekan malam Iqbal. itu. Baik, mungkin dapat dilaporkan bagaimana kemudian kronologi dari kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar siang hari ini. Ya, baik, Ilo. Sekitar pukul 12.30 WITA, insiden kebakaran juga terjadi di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di mana dalam peristiwa itu sebanyak 12 rumah terbakar, 10 yang ludes atau hangus terbakar, dua diantaranya itu terdampak atau ikut terkena rembesan api. Ilo. Baik, apakah di Jalan Serigala ini atau di pemukiman warga yang terbakar memang merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa kondisi di sana? Ya, betul sekali loh. Pemukiman yang terbakar ini merupakan kawasan padat penduduk juga karena posisinya di dalam gang, sehingga petugas damkar juga sempat kesulitan mengakses titik api karena eh, armada yang dikerahkan ini tidak muat untuk masuk ke dalam gang yang sempit, sehingga harus mengulur selang air lebih jauh. Gitu. Baik. Ada berapa awak atau unit damkar yang diterjunkan ke lokasi? Pantauan di lokasi terlihat ada sekitar 8 hingga 10 unit armada yang dikerahkan, dan api berhasil dipadamkan itu sekitar setengah jam proses pemadaman berlangsung. Baik, apakah ada laporan korban jiwa atau korban luka bakar yang terjadi setelah kejadian ini? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajan, Kompol Zulkarnain, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kebakaran ini terjadi pada saat sebagian besar warga, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid sementara salat Jumat, sehingga api sudah membesar dan ketika warga sudah berbondong datang setelah salat Jumat begitu. Baik, artinya rata-rata rumah artinya tidak dihuni oleh seluruh pemilik rumahnya begitu ya, tidak semua Iya, pemilik rumah ada pada di saat rumah karena kejadian, sedang melaksanakan sholat Jumat begitu ya? ya, pada saat kejadian seperti itu kronologinya. Baik, apakah ini memang baru diketahui setelah sholat Jumat atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat kejadian itu apinya sudah diketahui, kebakaran, hanya saja kan ibu-ibu yang ada di dalam ini ada yang sementara memasak apa mempersiapkan makan siang, ini tidak bisa berbuat banyak. Iya. Ada yang sibuk menyelamatkan barang berharganya, sementara laki-lakinya atau bapak-bapaknya ini masih di dalam masjid. Jadi pas setelah sholat baru yang laki-laki ini berbondong-bondong ke lokasi melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Baik, mungkin ada laporan berapa jumlah kerugian yang akhirnya diderita oleh para warga di sana mungkin? Ya, sejauh ini pihak kepolisian ataupun kelurahan setempat belum menaksir berapa estimasi kerugian, diperkirakan mencapai ratusan juta begitu. Dan konstruksi rumah di sana memang cukup berhimpitan sehingga api dengan mudah menjalar ke rumah yang lainnya. Baik, untuk warga yang tinggal dalam 12 rumah yang hangus terbakar pada siang hari tadi, mereka saat ini diungsikan kemana begitu? Apakah ada informasi? Ya, tadi Kapolsek Mamajang mengatakan sementara mengupayakan membangun posko darurat dan juga dapur umum untuk warga yang lokasinya itu di sekitaran sekolah dasar. Kebetulan lokasi kebakaran ini tidak jauh dari lokasi sekolah dasar yang ada di SD Mamajang. Baik, mungkin kebakaran yang terjadi ini juga apakah sangat didukung dengan faktor cuaca kali ini atau hari ini di Kota Makassar yang kita ketahui kemarau dan juga cukup panas di Kota Makassar? Ya, bisa jadi karena memang tiupan angin juga cukup kencang di lokasi kejadian dan cuaca sangat terik. Tapi penyebab pasti kebakaran ini belum dapat dipastikan secara resmi, hanya saja dugaan sementara dari warga kemungkinan ada arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api.
Baik, apakah ada informasi atau respon dari pemerintah daerah setempat untuk peristiwa yang kebakaran kali ini? Ya, respon pemerintah setempat dari kelurahan itu tadi masih melakukan konsolidasi, pendataan, asesmen, dan kemudian untuk mengajukan permohonan ke dinas sosial untuk dibangunkan tenda darurat dan juga posko posko kebakaran, kemudian dapur umum. Baik, rekan Emba, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait kebakaran yang melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas, terima kasih atas laporan Anda. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur Update hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Ilu. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, yakni Deng Bollo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Nah, kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek kemudian
menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lutfi. Baik, mungkin untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong kepada warga setempat untuk berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Artinya Lutfi. anak ini tidak berada di dalam pengawasan siapapun begitu ya, meskipun tantenya juga sedang berada di rumah. Ya, betul. Informasi yang kami terima juga di mana tantenya ini baru saja pulang berdagang pakaian di salah satu pasar yang ada di Kecamatan Bontoramba, yakni di Pasar Saneng. Baik, mungkin apakah kebakaran hanya menghabiskan rumah dari korban tersebut atau juga sempat menjalar ke rumah warga lain di sekitar? Nah, rumah yang berada tepat di samping rumah Dempolo ini juga nyaris terbakar keseluruhan. Namun warga setempat yang ada di lokasi dan juga bantuan mobil tangki dari salah satu anggota dewan yang ada di Kecamatan Bontoramba langsung datang dan kemudian melakukan penyemprotan di dinding rumah warga yang nyaris terbakar keseluruhan, Lutfi. Baik, mungkin informasi yang didapatkan berapa awak pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Baik, informasi yang kami terima dari Danton Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto, yakni Bapak Supardi Karenggea, menyebut bahwa seluruh unit damkar dikerahkan dalam musibah siang tadi dengan jumlah personil 18 orang. Nah, perlu kita ketahui juga di mana saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki sisa 2 unit mobil damkar sehingga sangat kewalahan menangani insiden kebakaran yang ada di Jeneponto yang marak terjadi akhir-akhir ini. Baik, dan mungkin kalau boleh diinformasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak damkar dan juga warga setempat untuk memadamkan api yang berada di rumah tersebut? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga dari salah satu staf damkar Jeneponto, yakni Ibu Nia, di mana peristiwa yang terjadi pada pukul 12 siang ini berhasil dipadamkan oleh 2 unit damkar Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto 1 jam kemudian atau tepatnya pada pukul 13.00. Baik, mungkin dapat informasikan juga kejadian ini terjadi di siang hari pukul 12 dan juga kita ketahui bersama hari ini adalah hari Jumat dan mungkin beberapa warga tadi di lokasi mungkin sedang bersiap-siap atau sudah melaksanakan sholat Jumat. Apakah mereka tetap banyak yang membantu atau seperti apa? Warga setempat yang hendak melaksanakan sholat Jumat, informasi yang kami terima harus menuju lokasi kebakaran terlebih dulu sebelum kembali melangkahkan kakinya ke masjid untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, Lutfi. Baik, hingga saat ini mungkin situasi di rumah korban atau di lokasi sudah terkendalikah kobaran api atau seperti apa? Nah, betul seperti yang kita himpun dari warga, di mana untuk kondisi atau situasi saat ini sudah sangat-sangat kondusif. Namun si pemilik rumah ini harus
mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi untuk tinggal untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Baik, mungkin kobaran api mungkin begitu cepat terjadi begitu ya, karena diinformasikan bahwa rumah ini adalah rumah panggung yang material rumah adalah kayu begitu. Nah, betul, betul sekali. Memang akhir-akhir ini sangat marak terjadi kebakaran yang juga salah satu menjadi pemicunya sehingga banyaknya rumah yang terbakar akibat kencangnya angin, sehingga rumah-rumah yang ada berdempetan pada rumah yang terbakar cepat merembet ke rumah yang lainnya, seperti yang terjadi sekitar 3 hari yang lalu di salah satu wilayah Kecamatan Toratea. Nah, di mana sebanyak 6 rumah yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh. Lutfi. Baik, mungkin dari ada beberapa kejadian kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Jeneponto, apakah ada konfirmasi dari pemerintah daerah setempat untuk menambah awak pemadam kebakaran karena melihat juga situasi atau cuaca saat ini kemarau dan mudah memicu kebakaran? Nah, beberapa waktu lalu kami telah menemui Bapak Bupati Jeneponto, yakni Bapak Iksan Iskandar, terkait maraknya peristiwa kebakaran dan minimnya armada damkar yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun Bapak Bupati Iksan Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Pemda saat ini atau pada tahun ini tidak menganggarkan pengadaan unit damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto. Namun sementara itu informasi yang kami terima dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di mana untuk tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki anggaran untuk perbaikan unit damkar yang rusak, seperti itu. Jadi hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak DPRD bahwasannya Pemda Jeneponto tidak mampu membeli unit damkar satupun, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih atas informasinya dari Jeneponto. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jalan Serigala di Kota Makassar. Juga terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga. Di sana sudah ada rekan Emba, reporter Tribun Timur, akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Serigala di Kota Makassar. Selamat malam, rekan Emba. Ya, Baik, selamat rekan malam Emba. itu. Baik, mungkin dapat dilaporkan bagaimana kemudian kronologi dari kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar siang hari ini. Ya, baik, Ilo. Sekitar pukul 12.30 WITA, insiden kebakaran juga terjadi di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di mana dalam peristiwa itu sebanyak 12 rumah terbakar, 10 yang ludes atau hangus terbakar, 2 diantaranya itu terdampak atau ikut terkena rembesan api. Itu. Baik, apakah di Jalan Serigala ini atau di pemukiman warga yang terbakar memang merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa kondisi di sana? Ya, betul sekali loh. Pemukiman yang terbakar ini merupakan kawasan padat penduduk juga karena posisinya di dalam gang, sehingga petugas damkar juga sempat kesulitan mengakses titik api karena armada yang dikerahkan ini tidak muat untuk masuk ke dalam gang yang sempit, sehingga harus mengulur selang air lebih jauh. Baik, ada berapa awak atau unit damkar yang diterjunkan ke lokasi? Pantauan di lokasi terlihat ada sekitar 8 hingga 10 unit armada yang dikerahkan, dan api berhasil dipadamkan itu sekitar setengah jam proses pemadaman berlangsung.
Baik, apakah ada laporan korban jiwa atau korban luka bakar yang terjadi setelah kejadian ini? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajan, Kompol Zulkarnain, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kebakaran ini terjadi pada saat sebagian besar warga, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid sementara salat Jumat. Sehingga api sudah membesar dan ketika warga sudah berbondong datang setelah salat Jumat. Begitu. Baik, artinya rata-rata rumah artinya tidak dihuni oleh seluruh pemilik rumahnya begitu ya? Tidak semua Iya, pemilik rumah ada pada di saat rumah karena kejadian, sedang melaksanakan sholat Jumat begitu ya? ya, pada saat kejadian seperti itu kronologinya. Baik, apakah ini memang baru diketahui setelah sholat Jumat atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat kejadian itu apinya sudah diketahui. Kebakaran, hanya saja kan ibu-ibu yang ada di dalam ini, ada yang sementara memasak apa mempersiapkan makan siang, ini tidak bisa berbuat banyak. Ya. Ada yang sibuk menyelamatkan barang berharganya, sementara laki-lakinya atau bapak-bapaknya ini masih di dalam masjid. Jadi pas setelah sholat baru yang laki-laki ini berbondong-bondong ke lokasi melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Baik, mungkin ada laporan berapa jumlah kerugian yang akhirnya diderita oleh para warga di sana mungkin? Ya, sejauh ini pihak kepolisian ataupun kelurahan setempat belum menaksir berapa estimasi kerugian, diperkirakan mencapai ratusan juta begitu. Dan konstruksi rumah di sana memang cukup berhimpitan sehingga api dengan mudah menjalar ke rumah yang lainnya. Baik, untuk warga yang tinggal dalam 12 rumah yang hangus terbakar pada siang hari tadi, mereka saat ini diungsikan kemana begitu? Apakah ada informasi? Ya, tadi Kapolsek Mamajan mengatakan sementara mengupayakan membangun posko darurat dan juga dapur umum untuk warga yang lokasinya itu di sekitaran sekolah dasar. Kebetulan lokasi kebakaran ini tidak jauh dari lokasi sekolah dasar yang ada di SD Mamajan. Baik, mungkin kebakaran yang terjadi ini juga apakah sangat didukung dengan faktor cuaca kali ini atau hari ini di Kota Makassar yang kita ketahui kemarau dan juga cukup panas di Kota Makassar? Ya, bisa jadi karena memang tiupan angin juga cukup kencang di lokasi kejadian dan cuaca sangat terik. Tapi penyebab pasti kebakaran ini belum dapat dipastikan secara resmi, hanya saja dugaan sementara dari warga kemungkinan ada arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api. Baik, apakah ada informasi atau respon dari pemerintah daerah setempat untuk peristiwa yang kebakaran kali ini? Ya, respon pemerintah setempat dari kelurahan itu tadi masih melakukan konsolidasi, pendataan, asesmen, dan kemudian untuk mengajukan permohonan ke Dinas Sosial untuk dibangunkan tenda darurat dan juga posko kebakaran, kemudian dapur umum. Baik, rekan Emba, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait kebakaran yang melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas, terima kasih atas laporan Anda. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur Update hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Iluh Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Iluh. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, yakni Deng Borlo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek kemudian menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lupi. Baik, untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong kepada warga setempat untuk berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Artinya anak ini tidak berada di dalam pengawasan siapapun begitu ya, meskipun tantenya juga sedang berada di rumah. Ya, betul. Informasi yang kami terima juga di mana tantenya ini baru saja pulang berdagang pakaian di salah satu pasar yang ada di Kecamatan Bontoramba, yakni di Pasar Saneng. Baik, mungkin apakah kebakaran hanya menghabiskan rumah dari korban tersebut atau juga sempat menjalar ke rumah warga lain di sekitar? Nah, rumah yang berada tepat di samping rumah Deng Borlo ini juga nyaris terbakar keseluruhan. Namun warga setempat yang ada di lokasi dan juga bantuan mobil tangki dari salah satu anggota dewan yang ada di Kecamatan Bontoramba langsung datang dan kemudian melakukan penyemprotan di dinding rumah warga yang nyaris terbakar keseluruhan, Lufi. Baik, mungkin informasi yang didapatkan berapa awak pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Baik, informasi yang kami terima dari Danton Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto, yakni Bapak Supardi Karenggea, menyebut bahwa seluruh unit damkar dikerahkan dalam musibah siang tadi dengan jumlah personil 18 orang. Nah, perlu kita ketahui juga di mana saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki sisa 2 unit mobil damkar sehingga sangat kewalahan menangani insiden kebakaran yang ada di Jeneponto yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Baik, dan mungkin kalau boleh diinformasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak damkar dan juga warga setempat untuk memadamkan api yang berada di rumah tersebut? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga dari salah satu staf damkar di Nemponto, yakni Ibu Nia, di mana peristiwa yang terjadi pada pukul 12 siang ini berhasil dipadamkan oleh dua unit damkar Dinas Pemadam Kebakaran di Nemponto 1 jam kemudian, atau tepatnya pada pukul 13.00. Baik, mungkin dapat informasikan juga kejadian ini terjadi di siang hari pukul 12 dan juga kita ketahui bersama hari ini adalah hari Jumat dan mungkin beberapa warga tadi di lokasi sedang bersiap-siap atau sudah melaksanakan sholat Jumat. Apakah mereka tetap banyak yang membantu atau seperti apa? Warga setempat yang hendak melaksanakan sholat Jumat, informasi yang kami terima harus menuju lokasi kebakaran terlebih dulu sebelum kembali melangkahkan kakinya ke masjid untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, Luffy. Baik, hingga saat ini mungkin situasi di rumah korban atau di lokasi sudah terkendalikah kobaran api atau seperti apa? Nah, betul, seperti yang kita himpun dari warga, di mana untuk kondisi atau situasi saat ini sudah sangat-sangat kondusif. Namun si pemilik rumah ini harus mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi untuk tinggal untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Baik, mungkin kobaran api mungkin begitu cepat terjadi begitu ya, karena diinformasikan bahwa rumah ini adalah rumah panggung yang material rumah adalah kayu, begitu? Nah, betul, betul sekali. Memang akhir-akhir ini sangat marak terjadi kebakaran yang juga salah satu menjadi pemicunya sehingga banyaknya rumah yang terbakar akibat kencangnya angin, sehingga rumah-rumah yang ada berdempetan pada rumah yang terbakar cepat merembet ke rumah yang lainnya, seperti yang terjadi sekitar 3 hari yang lalu di salah satu wilayah Kecamatan Toratea. Nah, di mana sebanyak 6 rumah yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh. Luffy. Baik, mungkin dari ada beberapa kejadian kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Jeneponto, apakah ada konfirmasi dari pemerintah daerah setempat untuk menambah awak pemadam kebakaran karena melihat juga situasi atau cuaca saat ini kemarau dan mudah memicu kebakaran? Nah, beberapa waktu lalu kami telah menemui Bapak Bupati Jeneponto, yakni Bapak Iksan Iskandar, terkait maraknya peristiwa kebakaran dan minimnya armada damkar yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun Bapak Bupati Iksan Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Pemda saat ini atau pada tahun ini tidak menganggarkan pengadaan unit damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto. Namun sementara itu informasi yang kami terima dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di mana untuk tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki anggaran untuk perbaikan unit damkar yang rusak, seperti itu. Jadi hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak DPRD bahwasannya Pemda Jeneponto tidak mampu membeli unit damkar satupun, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih atas informasinya dari Jeneponto. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jalan Serigala di Kota Makassar. Juga terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga. Di sana sudah ada rekan Emba, reporter Tribun Timur, akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Serigala di Kota Makassar. Selamat malam rekan Emba.
Ya, Baik selamat rekan malam Imba. itu. Baik, mungkin dapat dilaporkan bagaimana kemudian kronologi dari kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar siang hari ini. Ya, baik, Ilo. Sekitar pukul 12.30 WITA, insiden kebakaran juga terjadi di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di mana dalam peristiwa itu sebanyak 12 rumah terbakar, 10 yang ludes atau hangus terbakar, dua diantaranya itu terdampak atau ikut terkena rembesan api. Ilo. Baik, apakah di Jalan Serigala ini atau di pemukiman warga yang terbakar memang merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa kondisi di sana? Ya, betul sekali loh. Pemukiman yang terbakar ini merupakan kawasan padat penduduk juga karena posisinya di dalam gang, sehingga petugas damkar juga sempat kesulitan mengakses titik api karena eh, armada yang dikerahkan ini tidak muat untuk masuk ke dalam gang yang sempit, sehingga harus mengulur selang air lebih jauh. Gitu. Baik. Ada berapa awak atau unit damkar yang diterjunkan ke lokasi? Pantauan di lokasi terlihat ada sekitar 8 hingga 10 unit armada yang dikerahkan, dan api berhasil dipadamkan itu sekitar setengah jam proses pemadaman berlangsung. Baik, apakah ada laporan korban jiwa atau korban luka bakar yang terjadi setelah kejadian ini? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajan, Kompol Zulkarnain, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kebakaran ini terjadi pada saat sebagian besar warga, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid sementara salat Jumat, sehingga api sudah membesar dan ketika warga sudah berbondong datang setelah salat Jumat begitu. Baik, artinya rata-rata rumah artinya tidak dihuni oleh seluruh pemilik rumahnya begitu ya, tidak semua Iya, pemilik rumah ada pada di saat rumah karena kejadian, sedang melaksanakan sholat Jumat begitu ya? ya, pada saat kejadian seperti itu kronologinya. Baik, apakah ini memang baru diketahui setelah sholat Jumat atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat kejadian itu apinya sudah diketahui, kebakaran, hanya saja kan ibu-ibu yang ada di dalam ini ada yang sementara memasak apa mempersiapkan makan siang, ini tidak bisa berbuat banyak. Ya. Ada yang sibuk menyelamatkan barang berharganya, sementara laki-lakinya atau bapak-bapaknya ini masih di dalam masjid. Jadi pas setelah sholat baru yang laki-laki ini berbondong-bondong ke lokasi melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Baik, mungkin ada laporan berapa jumlah kerugian yang akhirnya diderita oleh para warga di sana mungkin? Ya, sejauh ini pihak kepolisian ataupun kelurahan setempat belum menaksir berapa estimasi kerugian, diperkirakan mencapai ratusan juta begitu. Dan konstruksi rumah di sana memang cukup berhimpitan sehingga api dengan mudah menjalar ke rumah yang lainnya. Baik, untuk warga yang tinggal dalam 12 rumah yang hangus terbakar pada siang hari tadi, mereka saat ini diungsikan kemana begitu? Apakah ada informasi? Ya, tadi Kapolsek Mamajang mengatakan sementara mengupayakan membangun posko darurat dan juga dapur umum untuk warga yang lokasinya itu di sekitaran sekolah dasar. Kebetulan lokasi kebakaran ini tidak jauh dari lokasi sekolah dasar yang ada di SD Mamajang. Baik, mungkin kebakaran yang terjadi ini juga apakah sangat didukung dengan faktor cuaca kali ini atau hari ini di Kota Makassar yang kita ketahui kemarau dan juga cukup panas di Kota Makassar? Ya, bisa jadi karena memang tiupan angin juga cukup kencang di lokasi kejadian dan cuaca sangat terik. Tapi penyebab pasti kebakaran ini belum dapat dipastikan secara resmi, hanya saja dugaan sementara dari warga kemungkinan ada arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api.
Baik, apakah ada informasi atau respon dari pemerintah daerah setempat untuk peristiwa yang kebakaran kali ini? Ya, respon pemerintah setempat dari kelurahan itu tadi masih melakukan konsolidasi, pendataan, asesmen, dan kemudian untuk mengajukan permohonan ke dinas sosial untuk dibangunkan tenda darurat dan juga posko posko kebakaran, kemudian dapur umum. Baik, rekan Emba, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait kebakaran yang melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas, terima kasih atas laporan Anda. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur Update hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Ilu. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, yakni Deng Bollo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Nah, kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek kemudian
menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lutfi. Baik, mungkin untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong kepada warga setempat untuk berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Artinya anak ini tidak berada di dalam pengawasan siapapun begitu ya, meskipun tantenya juga sedang berada di rumah. Ya, betul. Informasi yang kami terima juga di mana tantenya ini baru saja pulang berdagang pakaian di salah satu pasar yang ada di Kecamatan Bontoramba, yakni di Pasar Saneng. Baik, mungkin apakah kebakaran hanya menghabiskan rumah dari korban tersebut atau juga sempat menjalar ke rumah warga lain di sekitar? Nah, rumah yang berada tepat di samping rumah Dempolo ini juga nyaris terbakar keseluruhan, namun warga setempat yang ada di lokasi dan juga bantuan mobil tangki dari salah satu anggota dewan yang ada di Kecamatan Bontoramba langsung datang dan kemudian melakukan penyemprotan di dinding rumah warga yang nyaris terbakar keseluruhan, Lutfi. Baik, mungkin informasi yang didapatkan berapa awak pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Baik, informasi yang kami terima dari Danton Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto, yakni Bapak Supardi Karenggea, menyebut bahwa seluruh unit damkar dikerahkan dalam musibah siang tadi dengan jumlah personil 18 orang. Nah, perlu kita ketahui juga di mana saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki sisa 2 unit mobil damkar sehingga sangat kewalahan menangani insiden kebakaran yang ada di Jeneponto yang marak terjadi akhir-akhir ini. Baik, dan mungkin kalau boleh diinformasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak damkar dan juga warga setempat untuk memadamkan api yang berada di rumah tersebut? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga dari salah satu staf damkar Jeneponto, yakni Ibu Nia, di mana peristiwa yang terjadi pada pukul 12 siang ini berhasil dipadamkan oleh 2 unit damkar Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto 1 jam kemudian atau tepatnya pada pukul 13.00. Baik, mungkin dapat informasikan juga kejadian ini terjadi di siang hari pukul 12 dan juga kita ketahui bersama hari ini adalah hari Jumat dan mungkin beberapa warga tadi di lokasi sedang bersiap-siap atau sudah melaksanakan sholat Jumat. Apakah mereka tetap banyak yang membantu atau seperti apa? Warga setempat yang hendak melaksanakan sholat Jumat, informasi yang kami terima harus menuju lokasi kebakaran terlebih dulu sebelum kembali melangkahkan kakinya ke masjid untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, Lutfi. Baik, hingga saat ini mungkin situasi di rumah korban atau di lokasi sudah terkendalikah kobaran api atau seperti apa? Nah, betul, seperti yang kita himpun dari warga, di mana untuk kondisi atau situasi saat ini sudah sangat-sangat kondusif, namun si pemilik rumah ini harus
mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi untuk tinggal untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Baik, mungkin kobaran api mungkin begitu cepat terjadi begitu ya, karena diinformasikan bahwa rumah ini adalah rumah panggung yang material rumah adalah kayu begitu. Nah, betul, betul sekali. Memang akhir-akhir ini sangat marak terjadi kebakaran yang juga salah satu menjadi pemicunya sehingga banyaknya rumah yang terbakar akibat kencangnya angin, sehingga rumah-rumah yang ada berdempetan pada rumah yang terbakar cepat merembet ke rumah yang lainnya, seperti yang terjadi sekitar 3 hari yang lalu di salah satu wilayah Kecamatan Toratea. Nah, di mana sebanyak 6 rumah yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh. Lutfi. Baik, mungkin dari ada beberapa kejadian kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Jeneponto, apakah ada konfirmasi dari pemerintah daerah setempat untuk menambah awak pemadam kebakaran karena melihat juga situasi atau cuaca saat ini kemarau dan mudah memicu kebakaran? Nah, beberapa waktu lalu kami telah menemui Bapak Bupati Jeneponto, yakni Bapak Iksan Iskandar, terkait maraknya peristiwa kebakaran dan minimnya armada damkar yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun Bapak Bupati Iksan Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Pemda saat ini atau pada tahun ini tidak menganggarkan pengadaan unit damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto. Namun sementara itu informasi yang kami terima dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di mana untuk tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki anggaran untuk perbaikan unit damkar yang rusak, seperti itu. Jadi hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak DPRD bahwasanya Pemda Jeneponto tidak mampu membeli unit damkar satupun, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih atas informasinya dari Jeneponto. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jalan Serigala di Kota Makassar. Juga terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga. Di sana sudah ada rekan Emba, reporter Tribun Timur, akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Serigala di Kota Makassar. Selamat malam rekan Emba. Ya, Baik, selamat rekan malam. Emba. Baik, mungkin dapat dilaporkan bagaimana kemudian kronologi dari kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar siang hari ini. Ya, baik, Ilo. Sekitar pukul 12.30 WITA, insiden kebakaran juga terjadi di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di mana dalam peristiwa itu sebanyak 12 rumah terbakar, 10 yang ludes atau hangus terbakar, 2 diantaranya itu terdampak atau ikut terkena rembesan api. Itu. Baik, apakah di Jalan Serigala ini atau di pemukiman warga yang terbakar memang merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa kondisi di sana? Ya, betul sekali loh. Pemukiman yang terbakar ini merupakan kawasan padat penduduk juga karena posisinya di dalam gang, sehingga petugas damkar juga sempat kesulitan mengakses titik api karena armada yang dikerahkan ini tidak muat untuk masuk ke dalam gang yang sempit, sehingga harus mengulur selang air lebih jauh. Baik, ada berapa awak atau unit damkar yang diterjunkan ke lokasi? Pantauan di lokasi terlihat ada sekitar 8 hingga 10 unit armada yang dikerahkan, dan api berhasil dipadamkan itu sekitar setengah jam proses pemadaman berlangsung.
Baik, apakah ada laporan korban jiwa atau korban luka bakar yang terjadi setelah kejadian ini? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajan, Kompol Zulkarnain, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kebakaran ini terjadi pada saat sebagian besar warga, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid sementara salat Jumat. Sehingga api sudah membesar dan ketika warga sudah berbondong datang setelah salat Jumat. Begitu. Baik, artinya rata-rata rumah artinya tidak dihuni oleh seluruh pemilik rumahnya begitu ya? Tidak semua Iya, pemilik rumah ada pada di saat rumah karena kejadian, sedang melaksanakan sholat Jumat begitu ya? ya, pada saat kejadian seperti itu kronologinya. Baik, apakah ini memang baru diketahui setelah sholat Jumat atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat kejadian itu apinya sudah diketahui. Kebakaran, hanya saja kan ibu-ibu yang ada di dalam ini, ada yang sementara memasak apa mempersiapkan makan siang, ini tidak bisa berbuat banyak. Iya. Ada yang sibuk menyelamatkan barang berharganya, sementara laki-lakinya atau bapak-bapaknya ini masih di dalam masjid. Jadi pas setelah sholat baru yang laki-laki ini berbondong-bondong ke lokasi melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Baik, mungkin ada laporan berapa jumlah kerugian yang akhirnya diderita oleh para warga di sana mungkin? Ya, sejauh ini pihak kepolisian ataupun kelurahan setempat belum menaksir berapa estimasi kerugian, diperkirakan mencapai ratusan juta begitu. Dan konstruksi rumah di sana memang cukup berhimpitan sehingga api dengan mudah menjalar ke rumah yang lainnya. Baik, untuk warga yang tinggal dalam 12 rumah yang hangus terbakar pada siang hari tadi, mereka saat ini diungsikan kemana begitu? Apakah ada informasi? Ya, tadi Kapolsek Mamajan mengatakan sementara mengupayakan membangun posko darurat dan juga dapur umum untuk warga yang lokasinya itu di sekitaran sekolah dasar. Kebetulan lokasi kebakaran ini tidak jauh dari lokasi sekolah dasar yang ada di SD Mamajan. Baik, mungkin kebakaran yang terjadi ini juga apakah sangat didukung dengan faktor cuaca kali ini atau hari ini di Kota Makassar yang kita ketahui kemarau dan juga cukup panas di Kota Makassar? Ya, bisa jadi karena memang tiupan angin juga cukup kencang di lokasi kejadian dan cuaca sangat terik. Tapi penyebab pasti kebakaran ini belum dapat dipastikan secara resmi, hanya saja dugaan sementara dari warga kemungkinan ada arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api. Baik, apakah ada informasi atau respon dari pemerintah daerah setempat untuk peristiwa yang kebakaran kali ini? Ya, respon pemerintah setempat dari kelurahan itu tadi masih melakukan konsolidasi, pendataan, asesmen, dan kemudian untuk mengajukan permohonan ke Dinas Sosial untuk dibangunkan tenda darurat dan juga posko kebakaran, kemudian dapur umum. Baik, rekan Emba, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait kebakaran yang melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas, terima kasih atas laporan Anda. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur Update hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Iluh Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Ilo. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, yakni Deng Bollo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Nah, kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek kemudian menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lutfi. Baik, untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong kepada warga setempat untuk berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Artinya anak ini tidak berada di dalam pengawasan siapapun begitu ya, meskipun tantenya juga sedang berada di rumah. Iya, betul. Informasi yang kami terima juga di mana tantenya ini baru saja pulang berdagang pakaian di salah satu pasar yang ada di Kecamatan Bontoramba, yakni di Pasar Saneng. Baik, mungkin apakah kebakaran hanya menghabiskan rumah dari korban tersebut atau juga sempat menjalar ke rumah warga lain di sekitar? Nah, rumah yang berada tepat di samping rumah Deng Bollo ini juga nyaris terbakar keseluruhan, namun warga setempat yang ada di lokasi dan juga bantuan mobil tangki dari salah satu anggota dewan yang ada di Kecamatan Bontoramba langsung datang dan kemudian melakukan penyemprotan di dinding rumah warga yang nyaris terbakar keseluruhan, Lutfi. Baik, mungkin informasi yang didapatkan berapa awak pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Baik, informasi yang kami terima dari Danton Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto, yakni Bapak Supardi Karenggea, menyebut bahwa seluruh unit damkar dikerahkan dalam musibah siang tadi dengan jumlah personil 18 orang. Nah, perlu kita ketahui juga di mana saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki sisa 2 unit mobil damkar sehingga sangat kewalahan menangani insiden kebakaran yang ada di Jeneponto yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Baik, dan mungkin kalau boleh diinformasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak damkar dan juga warga setempat untuk memadamkan api yang berada di rumah tersebut? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga dari salah satu staf damkar Jeneponto, yakni Ibu Nia, di mana peristiwa yang terjadi pada pukul 12 siang ini berhasil dipadamkan oleh dua unit damkar Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto 1 jam kemudian, atau tepatnya pada pukul 13.00. Baik, mungkin dapat informasikan juga kejadian ini terjadi di siang hari pukul 12 dan juga kita ketahui bersama hari ini adalah hari Jumat dan mungkin beberapa warga tadi di lokasi sedang bersiap-siap atau sudah melaksanakan sholat Jumat. Apakah mereka tetap banyak yang membantu atau seperti apa? Warga setempat yang hendak melaksanakan sholat Jumat, informasi yang kami terima harus menuju lokasi kebakaran terlebih dulu sebelum kembali melangkahkan kakinya ke masjid untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, Luffy. Baik, hingga saat ini mungkin situasi di rumah korban atau di lokasi sudah terkendalikah kobaran api atau seperti apa? Nah, betul, seperti yang kita himpun dari warga, di mana untuk kondisi atau situasi saat ini sudah sangat-sangat kondusif. Namun si pemilik rumah ini harus mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi untuk tinggal untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Baik, mungkin kobaran api mungkin begitu cepat terjadi begitu ya, karena diinformasikan bahwa rumah ini adalah rumah panggung yang material rumah adalah kayu, begitu? Nah, betul sekali. Memang akhir-akhir ini sangat marak terjadi kebakaran yang juga salah satu menjadi pemicunya sehingga banyaknya rumah yang terbakar akibat kencangnya angin. Sehingga rumah-rumah yang ada berdempetan pada rumah yang terbakar cepat merembet ke rumah yang lainnya, seperti yang terjadi sekitar 3 hari yang lalu di salah satu wilayah Kecamatan Toratea. Nah, di mana sebanyak 6 rumah yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh. Lebih. Baik, mungkin dari ada beberapa kejadian kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Jeneponto, apakah ada konfirmasi dari pemerintah daerah setempat untuk menambah awak pemadam kebakaran karena melihat juga situasi atau cuaca saat ini kemarau dan mudah memicu kebakaran? Nah, beberapa waktu lalu kami telah menemui Bapak Bupati Jeneponto, yakni Bapak Iksan Iskandar, terkait maraknya peristiwa kebakaran dan minimnya armada damkar yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun Bapak Bupati Iksan Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Pemda saat ini atau pada tahun ini tidak menganggarkan pengadaan unit damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto. Namun sementara itu informasi yang kami terima dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di mana untuk tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki anggaran untuk perbaikan unit damkar yang rusak, seperti itu. Jadi hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak DPRD bahwasannya Pemda Jeneponto tidak mampu membeli unit damkar satupun, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih atas informasinya dari Jeneponto. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jalan Serigala di Kota Makassar. Juga terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga. Di sana sudah ada rekan Emba, reporter Tribun Timur, akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Serigala di Kota Makassar. Selamat malam rekan Emba.
Ya, Baik selamat rekan malam Iqbal. itu. Baik, mungkin dapat dilaporkan bagaimana kemudian kronologi dari kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar siang hari ini. Ya, baik, Ilu. Sekitar pukul 12.30 WITA, insiden kebakaran juga terjadi di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di mana dalam peristiwa itu sebanyak 12 rumah terbakar, 10 yang ludes atau hangus terbakar, dua diantaranya itu terdampak atau ikut terkena rembesan api. Ilu. Baik, apakah di Jalan Serigala ini atau di pemukiman warga yang terbakar memang merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa kondisi di sana? Ya, betul sekali loh. Pemukiman yang terbakar ini merupakan kawasan padat penduduk juga karena posisinya di dalam gang, sehingga petugas damkar juga sempat kesulitan mengakses titik api karena eh, armada yang dikerahkan ini tidak muat untuk masuk ke dalam gang yang sempit, sehingga harus mengulur selang air lebih jauh. Ilu. Baik. Ada berapa awak atau unit damkar yang diterjunkan ke lokasi? Pantauan di lokasi terlihat ada sekitar 8 hingga 10 unit armada yang dikerahkan, dan api berhasil dipadamkan itu sekitar setengah jam proses pemadaman berlangsung. Baik, apakah ada laporan korban jiwa atau korban luka bakar yang terjadi setelah kejadian ini? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajan, Kompol Zulkarnain, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kebakaran ini terjadi pada saat sebagian besar warga, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid sementara salat Jumat, sehingga api sudah membesar dan ketika warga sudah berbondong datang setelah salat Jumat begitu. Baik, artinya rata-rata rumah artinya tidak dihuni oleh seluruh pemilik rumahnya begitu ya? Tidak semua Iya, pemilik rumah ada pada di saat rumah karena kejadian, sedang melaksanakan sholat Jumat begitu ya? ya, pada saat kejadian seperti itu kronologinya. Baik, apakah ini memang baru diketahui setelah sholat Jumat atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat kejadian itu apinya sudah diketahui, kebakaran, hanya saja kan ibu-ibu yang ada di dalam ini, ada yang sementara memasak apa mempersiapkan makan siang, ini tidak bisa berbuat banyak. Iya. Ada yang sibuk menyelamatkan barang berharganya, sementara laki-lakinya atau bapak-bapaknya ini masih di dalam masjid. Jadi pas setelah sholat baru yang laki-laki ini berbondong-bondong ke lokasi melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Baik, mungkin ada laporan berapa jumlah kerugian yang akhirnya diderita oleh para warga di sana mungkin? Ya, sejauh ini pihak kepolisian ataupun kelurahan setempat belum menaksir berapa estimasi kerugian, diperkirakan mencapai ratusan juta begitu. Dan konstruksi rumah di sana memang cukup berhimpitan sehingga api dengan mudah menjalar ke rumah yang lainnya. Baik, untuk warga yang tinggal dalam 12 rumah yang hangus terbakar pada siang hari tadi, mereka saat ini diungsikan kemana begitu? Apakah ada informasi? Ya, tadi Kapolsek Mamajang mengatakan sementara mengupayakan membangun posko darurat dan juga dapur umum untuk warga yang lokasinya itu di sekitaran sekolah dasar. Kebetulan lokasi kebakaran ini tidak jauh dari lokasi sekolah dasar yang ada di SD Mamajang. Baik, mungkin kebakaran yang terjadi ini juga apakah sangat didukung dengan faktor cuaca kali ini atau hari ini di Kota Makassar yang kita ketahui kemarau dan juga cukup panas di Kota Makassar? Ya, bisa jadi karena memang tiupan angin juga cukup kencang di lokasi kejadian dan cuaca sangat terik. Tapi penyebab pasti kebakaran ini belum dapat dipastikan secara resmi, hanya saja dugaan sementara dari warga kemungkinan ada arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api.
Baik, apakah ada informasi atau respon dari pemerintah daerah setempat untuk peristiwa yang kebakaran kali ini? Ya, respon pemerintah setempat dari kelurahan itu tadi masih melakukan konsolidasi, pendataan, asesmen, dan kemudian untuk mengajukan permohonan ke dinas sosial untuk dibangunkan tenda darurat dan juga posko posko kebakaran, kemudian dapur umum. Baik, rekan Emba, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait kebakaran yang melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas, terima kasih atas laporan Anda. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur Update hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Ilo. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, yakni Deng Bollo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek
kemudian menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lutfi. Baik, mungkin untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong kepada warga setempat untuk berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Artinya anak ini tidak berada di dalam pengawasan siapapun begitu ya, meskipun tantenya juga sedang berada di rumah. Ya, betul. Informasi yang kami terima juga di mana tantenya ini baru saja pulang berdagang pakaian di salah satu pasar yang ada di Kecamatan Bontoramba, yakni di Pasar Saneng. Baik, mungkin apakah kebakaran hanya menghabiskan rumah dari korban tersebut atau juga sempat menjalar ke rumah warga lain di sekitar? Nah, rumah yang berada tepat di samping rumah Dimbolo ini juga nyaris terbakar keseluruhan, namun warga setempat yang ada di lokasi dan juga bantuan mobil tangki dari salah satu anggota dewan yang ada di Kecamatan Bontoramba langsung datang dan kemudian melakukan penyemprotan di dinding rumah warga yang nyaris terbakar keseluruhan, Lutfi. Baik, mungkin informasi yang didapatkan berapa awak pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Baik, informasi yang kami terima dari Danton Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto, yakni Bapak Supardi Karenggea, menyebut bahwa seluruh unit damkar dikerahkan dalam musibah siang tadi dengan jumlah personil 18 orang. Nah, perlu kita ketahui juga di mana saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki sisa 2 unit mobil damkar sehingga sangat kewalahan menangani insiden kebakaran yang ada di Jeneponto yang marak terjadi akhir-akhir ini. Baik, dan mungkin kalau boleh diinformasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak damkar dan juga warga setempat untuk memadamkan api yang berada di rumah tersebut? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga dari salah satu staf damkar Jeneponto, yakni Ibu Nia, di mana peristiwa yang terjadi pada pukul 12 siang ini berhasil dipadamkan oleh 2 unit damkar Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto 1 jam kemudian atau tepatnya pada pukul 13.00. Baik, mungkin dapat informasikan juga kejadian ini terjadi di siang hari pukul 12 dan juga kita ketahui bersama hari ini adalah hari Jumat dan mungkin beberapa warga tadi di lokasi mungkin sedang bersiap-siap atau sudah melaksanakan sholat Jumat. Apakah mereka tetap banyak yang membantu atau seperti apa? Warga setempat yang hendak melaksanakan sholat Jumat, informasi yang kami terima harus menuju lokasi kebakaran terlebih dulu sebelum kembali melangkahkan kakinya ke masjid untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, Lutfi. Baik, hingga saat ini mungkin situasi di rumah korban atau di lokasi sudah terkendalikah kobaran api atau seperti apa? Nah, betul, seperti yang kita himpun dari warga, di mana untuk kondisi atau situasi saat ini sudah sangat-sangat kondusif, namun si pemilik rumah ini harus
mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi untuk tinggal untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Baik, mungkin kobaran api mungkin begitu cepat terjadi begitu ya, karena diinformasikan bahwa rumah ini adalah rumah panggung yang material rumah adalah kayu begitu. Nah, betul, betul sekali. Memang akhir-akhir ini sangat marak terjadi kebakaran yang juga salah satu menjadi pemicunya sehingga banyaknya rumah yang terbakar akibat kencangnya angin, sehingga rumah-rumah yang ada berdempetan pada rumah yang terbakar cepat merembet ke rumah yang lainnya, seperti yang terjadi sekitar 3 hari yang lalu di salah satu wilayah Kecamatan Toratea. Nah, di mana sebanyak 6 rumah yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh. Lutfi. Baik, mungkin dari ada beberapa kejadian kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Jeneponto, apakah ada konfirmasi dari pemerintah daerah setempat untuk menambah awak pemadam kebakaran karena melihat juga situasi atau cuaca saat ini kemarau dan mudah memicu kebakaran? Nah, beberapa waktu lalu kami telah menemui Bapak Bupati Jeneponto, yakni Bapak Iksan Iskandar, terkait maraknya peristiwa kebakaran dan minimnya armada damkar yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun Bapak Bupati Iksan Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Pemda saat ini atau pada tahun ini tidak menganggarkan pengadaan unit damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto. Namun sementara itu informasi yang kami terima dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di mana untuk tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki anggaran untuk perbaikan unit damkar yang rusak, seperti itu. Jadi hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak DPRD bahwasannya Pemda Jeneponto tidak mampu membeli unit damkar satupun, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih atas informasinya dari Jeneponto. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jalan Serigala di Kota Makassar. Juga terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga. Di sana sudah ada rekan Emba, reporter Tribun Timur, akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Serigala di Kota Makassar. Selamat malam rekan Emba. Ya, selamat malam. Baik, mungkin dapat dilaporkan bagaimana kemudian kronologi dari kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar siang hari ini. Ya, baik, Ilu. Sekitar pukul 12.30 WITA, insiden kebakaran juga terjadi di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di mana dalam peristiwa itu sebanyak 12 rumah terbakar, 10 yang ludes atau hangus terbakar, 2 diantaranya itu terdampak atau ikut terkena rembesan api. Itu. Baik, apakah di Jalan Serigala ini atau di pemukiman warga yang terbakar memang merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa kondisi di sana? Ya, betul sekali loh. Pemukiman yang terbakar ini merupakan kawasan padat penduduk juga karena posisinya di dalam gang, sehingga petugas damkar juga sempat kesulitan mengakses titik api karena armada yang dikerahkan ini tidak muat untuk masuk ke dalam gang yang sempit, sehingga harus mengulur selang air lebih jauh. Baik. Ada berapa awak atau unit damkar yang diterjunkan ke lokasi? Pantauan di lokasi terlihat ada sekitar 8 hingga 10 unit armada yang dikerahkan, dan api berhasil dipadamkan itu sekitar setengah jam proses pemadaman berlangsung.
Baik, apakah ada laporan korban jiwa atau korban luka bakar yang terjadi setelah kejadian ini? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajan, Kompol Zulkarnain, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kebakaran ini terjadi pada saat sebagian besar warga, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid sementara salat Jumat. Sehingga api sudah membesar dan ketika warga sudah berbondong datang setelah salat Jumat. Begitu. Baik, artinya rata-rata rumah artinya tidak dihuni oleh seluruh pemilik rumahnya begitu ya? Tidak semua pemilik rumah ada di rumah karena sedang melaksanakan sholat Jumat begitu ya? Ya, pada saat kejadian seperti itu kronologinya. Baik, apakah ini memang baru diketahui setelah sholat Jumat atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat kejadian itu apinya sudah diketahui. Kebakaran, hanya saja kan ibu-ibu yang ada di dalam ini, ada yang sementara memasak apa mempersiapkan makan siang, ini tidak bisa berbuat banyak. Ada yang sibuk menyelamatkan barang berharganya, sementara laki-lakinya atau bapak-bapaknya ini masih di dalam masjid. Jadi pas setelah sholat baru yang laki-laki ini berbondong-bondong ke lokasi melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Baik, mungkin ada laporan berapa jumlah kerugian yang akhirnya diderita oleh para warga di sana mungkin? Ya, sejauh ini pihak kepolisian ataupun kelurahan setempat belum menaksir berapa estimasi kerugian, diperkirakan mencapai ratusan juta begitu. Dan konstruksi rumah di sana memang cukup berhimpitan sehingga api dengan mudah menjalar ke rumah yang lainnya. Baik, untuk warga yang tinggal dalam 12 rumah yang hangus terbakar pada siang hari tadi, mereka saat ini diungsikan kemana begitu? Apakah ada informasi? Ya, tadi Kapolsek Mamajan mengatakan sementara mengupayakan membangun posko darurat dan juga dapur umum untuk warga yang lokasinya itu di sekitaran sekolah dasar. Kebetulan lokasi kebakaran ini tidak jauh dari lokasi sekolah dasar yang ada di SD Mamajan. Baik, mungkin kebakaran yang terjadi ini juga apakah sangat didukung dengan faktor cuaca kali ini atau hari ini di Kota Makassar yang kita ketahui kemarau dan juga cukup panas di Kota Makassar? Ya, bisa jadi karena memang tiupan angin juga cukup kencang di lokasi kejadian dan cuaca sangat terik. Tapi penyebab pasti kebakaran ini belum dapat dipastikan secara resmi, hanya saja dugaan sementara dari warga kemungkinan ada arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api. Baik, apakah ada informasi atau respon dari pemerintah daerah setempat untuk peristiwa yang kebakaran kali ini? Ya, respon pemerintah setempat dari kelurahan itu tadi masih melakukan konsolidasi, pendataan, asesmen, dan kemudian untuk mengajukan permohonan ke Dinas Sosial untuk dibangunkan tenda darurat dan juga posko kebakaran, kemudian dapur umum. Baik, rekan Emba, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait kebakaran yang melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas, terima kasih atas laporan Anda. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur Update hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Iluh Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Iluh. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, yakni Deng Bollo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Nah, kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek kemudian menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lutfi. Baik, untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong kepada warga setempat untuk berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Artinya anak ini tidak berada di dalam pengawasan siapapun begitu ya, meskipun tantenya juga sedang berada di rumah. Iya, betul. Informasi yang kami terima juga di mana tantenya ini baru saja pulang berdagang pakaian di salah satu pasar yang ada di Kecamatan Bontoramba, yakni di Pasar Saneng. Baik, mungkin apakah kebakaran hanya menghabiskan rumah dari korban tersebut atau juga sempat menjalar ke rumah warga lain di sekitar? Nah, rumah yang berada tepat di samping rumah Deng Bollo ini juga nyaris terbakar keseluruhan, namun warga setempat yang ada di lokasi dan juga bantuan mobil tangki dari salah satu anggota dewan yang ada di Kecamatan Bontoramba langsung datang dan kemudian melakukan penyemprotan di dinding rumah warga yang nyaris terbakar keseluruhan, Lutfi. Baik, mungkin informasi yang didapatkan berapa awak pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Baik, informasi yang kami terima dari Danton Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto, yakni Bapak Supardi Karenggea, menyebut bahwa seluruh unit damkar dikerahkan dalam musibah siang tadi dengan jumlah personil 18 orang. Nah, perlu kita ketahui juga di mana saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki sisa 2 unit mobil damkar sehingga sangat kewalahan menangani insiden kebakaran yang ada di Jeneponto yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Baik, dan mungkin kalau boleh diinformasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak damkar dan juga warga setempat untuk memadamkan api yang berada di rumah tersebut? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima juga dari salah satu staf damkar Jeneponto, yakni Ibu Nia, di mana peristiwa yang terjadi pada pukul 12 siang ini berhasil dipadamkan oleh dua unit damkar Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto 1 jam kemudian, atau tepatnya pada pukul 13.00. Baik, mungkin dapat informasikan juga kejadian ini terjadi di siang hari pukul 12 dan juga kita ketahui bersama hari ini adalah hari Jumat dan mungkin beberapa warga tadi di lokasi sedang bersiap-siap atau sudah melaksanakan sholat Jumat. Apakah mereka tetap banyak yang membantu atau seperti apa? Warga setempat yang hendak melaksanakan sholat Jumat, informasi yang kami terima harus menuju lokasi kebakaran terlebih dulu sebelum kembali melangkahkan kakinya ke masjid untuk melangsungkan ibadah sholat Jumat, Luffy. Baik, hingga saat ini mungkin situasi di rumah korban atau di lokasi sudah terkendalikah kobaran api atau seperti apa? Nah, betul, seperti yang kita himpun dari warga, di mana untuk kondisi atau situasi saat ini sudah sangat-sangat kondusif. Namun si pemilik rumah ini harus mengungsi ke rumah kerabatnya yang tak jauh dari lokasi untuk tinggal untuk sementara waktu sembari menunggu bantuan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Baik, mungkin kobaran api mungkin begitu cepat terjadi begitu ya, karena diinformasikan bahwa rumah ini adalah rumah panggung yang material rumah adalah kayu begitu. Nah, betul, betul sekali. Memang akhir-akhir ini sangat marak terjadi kebakaran yang juga salah satu menjadi pemicunya sehingga banyaknya rumah yang terbakar akibat kencangnya angin, sehingga rumah-rumah yang ada berdempetan pada rumah yang terbakar cepat merembet ke rumah yang lainnya, seperti yang terjadi sekitar 3 hari yang lalu di salah satu wilayah Kecamatan Toratea. Nah, di mana sebanyak 6 rumah yang menjadi korban kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh. Lebih. Baik, mungkin dari ada beberapa kejadian kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Jeneponto, apakah ada konfirmasi dari pemerintah daerah setempat untuk menambah awak pemadam kebakaran karena melihat juga situasi atau cuaca saat ini kemarau dan mudah memicu kebakaran? Nah, beberapa waktu lalu kami telah menemui Bapak Bupati Jeneponto, yakni Bapak Iksan Iskandar, terkait maraknya peristiwa kebakaran dan minimnya armada damkar yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun Bapak Bupati Iksan Iskandar saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya Pemda saat ini atau pada tahun ini tidak menganggarkan pengadaan unit damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto. Namun sementara itu informasi yang kami terima dari anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, di mana untuk tahun ini Dinas Pemadam Kebakaran Jeneponto hanya memiliki anggaran untuk perbaikan unit damkar yang rusak, seperti itu. Jadi hal ini juga telah dibenarkan oleh pihak DPRD, bahwasannya Pemda Jeneponto tidak mampu membeli unit damkar satupun, seperti itu. Baik, rekan Agung, terima kasih atas informasinya dari Jeneponto. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke Jalan Serigala di Kota Makassar. Juga terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga. Di sana sudah ada rekan Emba, reporter Tribun Timur, akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Jalan Serigala di Kota Makassar. Selamat malam rekan Emba.
Ya, Baik selamat rekan malam Iqbal. itu. Baik, mungkin dapat dilaporkan bagaimana kemudian kronologi dari kebakaran yang terjadi di pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar siang hari ini. Ya, baik, Ilu. Sekitar pukul 12.30 WITA, insiden kebakaran juga terjadi di Jalan Serigala, Kecamatan Rumah terbakar, 10 yang ludes atau hangus terbakar, dua diantaranya itu terdampak atau ikut terkena rembesan api. Ilu. Baik, apakah di Jalan Serigala ini atau di pemukiman warga yang terbakar memang merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa kondisi di sana? Ya, betul sekali loh. Pemukiman yang terbakar ini merupakan kawasan padat penduduk juga karena posisinya di dalam gang, sehingga petugas damkar juga sempat kesulitan mengakses titik api karena eh, armada yang dikerahkan ini tidak muat untuk masuk ke dalam gang yang sempit, sehingga harus mengulur selang air lebih jauh. Ilu. Baik. Ada berapa awak atau unit damkar yang diterjunkan ke lokasi? Pantauan di lokasi terlihat ada sekitar 8 hingga 10 unit armada yang dikerahkan, dan api berhasil dipadamkan itu sekitar setengah jam proses pemadaman berlangsung. Baik, apakah ada laporan korban jiwa atau korban luka bakar yang terjadi setelah kejadian ini? Ya, menurut keterangan dari Kapolsek Mamajan, Kompol Zulkarnain, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja kebakaran ini terjadi pada saat sebagian besar warga, khususnya laki-laki, berada di dalam masjid sementara salat Jumat, sehingga api sudah membesar dan ketika warga sudah berbondong datang setelah salat Jumat begitu. Baik, artinya rata-rata rumah artinya tidak dihuni oleh seluruh pemilik rumahnya begitu ya? Tidak semua Iya, pemilik rumah ada pada di saat rumah karena kejadian, sedang melaksanakan sholat Jumat begitu ya? ya, pada saat kejadian seperti itu kronologinya. Baik, apakah ini memang baru diketahui setelah sholat Jumat atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat kejadian itu apinya sudah diketahui, kebakaran, hanya saja kan ibu-ibu yang ada di dalam ini ada yang sementara memasak apa mempersiapkan makan siang, ini tidak bisa berbuat banyak. Iya. Ada yang sibuk menyelamatkan barang berharganya, sementara laki-lakinya atau bapak-bapaknya ini masih di dalam masjid. Jadi pas setelah sholat baru yang laki-laki ini berbondong-bondong ke lokasi melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Baik, mungkin ada laporan berapa jumlah kerugian yang akhirnya diderita oleh para warga di sana mungkin? Ya, sejauh ini pihak kepolisian ataupun kelurahan setempat belum menaksir berapa estimasi kerugian, diperkirakan mencapai ratusan juta begitu. Dan konstruksi rumah di sana memang cukup berhimpitan sehingga api dengan mudah menjalar ke rumah yang lainnya. Baik, untuk warga yang tinggal dalam 12 rumah yang hangus terbakar pada siang hari tadi, mereka saat ini diungsikan kemana begitu? Apakah ada informasi? Ya, tadi Kapolsek Mamajan mengatakan sementara mengupayakan membangun posko darurat dan juga dapur umum untuk warga yang lokasinya itu di sekitaran sekolah dasar. Kebetulan lokasi kebakaran ini tidak jauh dari lokasi sekolah dasar yang ada di SD Mamaja. Baik, mungkin kebakaran yang terjadi ini juga apakah sangat didukung dengan faktor cuaca kali ini atau hari ini di Kota Makassar yang kita ketahui kemarau dan juga cukup panas di Kota Makassar? Ya, bisa jadi karena memang tiupan angin juga cukup kencang di lokasi kejadian dan cuaca sangat terik. Tapi penyebab pasti kebakaran ini belum dapat dipastikan secara resmi, hanya saja dugaan sementara dari warga kemungkinan ada arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api. Baik, apakah ada informasi atau respon dari pemerintah daerah setempat untuk peristiwa yang kebakaran kali ini?
Ya, respon pemerintah setempat dari kelurahan itu tadi masih melakukan konsolidasi, pendataan, asesmen, dan kemudian untuk mengajukan permohonan ke dinas sosial untuk dibangunkan tenda darurat dan juga posko posko kebakaran, kemudian dapur umum. Baik, rekan Emba, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait kebakaran yang melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar. Selamat kembali bertugas, terima kasih atas laporan Anda. Dan juga Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur Update hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devi Sania hanya di Tribun Timur. Tribuners, kebakaran dilaporkan terjadi di dua daerah di Sulawesi Selatan siang hari ini. Satu rumah panggung di Dusun Saluka, Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang ini. Selain itu juga kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Serigala, Kota Makassar pada Jumat 13 Oktober 2023 siang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Agung di Jeneponto dan rekan Emba di Kota Makassar. Kita awali laporan dengan rekan Agung di Jeneponto. Selamat malam rekan Agung. Baik, selamat malam Kak Ilu. Baik, mungkin rekan Agung boleh diceritakan atau disampaikan kepada Tribuners terkait kronologi kebakaran yang terjadi di Jeneponto. Nah, untuk kronologinya sendiri, di mana pada saat kejadian sang pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sedang berbelanja di pasar. Nah, kemudian salah seorang anak dari pemilik rumah ini, yakni Deng Bollo, yang ada di rumah diketahui memiliki kelainan jiwa atau ODGJ. Nah, kemudian anak dari pemilik rumah ini mencoba menyalakan rokok di dekat tabung gas LPG yang terpasang pada kompor. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran di mana percikan api yang ada pada korek kemudian menyambar tabung LPG dan akhirnya terbakar. Dan informasi yang kami terima tidak ada korban luka maupun jiwa atas musibah kebakaran ini, Lupi.
Baik, mungkin untuk anak yang sedang berada di rumah pada saat kebakaran, apakah langsung menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh warga atau seperti apa informasi yang dapat disampaikan? Nah, informasi yang kami terima dari salah seorang warga, di mana pada saat munculnya percikan api hingga menjalar ke seluruh ruangan yang ada di dalam, sontak si anak pemilik rumah ini langsung keluar melarikan diri dan juga beserta tantenya yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian tantenya ini juga langsung meminta tolong